Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan pada video kali ini gue mau ngebahas soal sejarah gelap salah satu tambang batu bara yang ada di Amerika Serikat yang menghilangkan nyawa banyak banget penambang di sana dengan cara yang sadis banget. Dan kebetulan ini tambangnya punya Rockefeller ya. Emang ini bos-bos gila kapitalis yang memang suka nyiksa orang. Dan memang legasinya sampai detik ini juga masih ada banyak rahasia-rahasia aneh terkait dengan Rockefeller family ya. Nah tapi sebelum mulai ke videonya, sorry juga ya kalau misalnya akhir-akhir ini gue agak lama banget upload videonya. Bahkan kayaknya di bulan-bulan belakangan ini dikit banget gue upload video. Karena memang kebetulan gue lagi sering banget keluar kota. Dari mulai ke Bandung, ke Bali, sampai ke Bandung lagi. Nonton TI di Singapura yang Dota tuh jelek banget juga. Dan ditambah sama cuaca yang memang juga lagi horor belakangan ini. Bukan karena alasan memang setan biasa, tapi kan memang setan angin yang gampang banget bikin kita masuk angin, apalagi dengan aktivitas yang lagi padat banget kayak kita-kita sekarang ini, anak-anak muda yang mengejar kefanaan dunia. Nah tapi untungnya sekarang tuh ada tongkat ajaib sobat jompo yang bisa dipakai buat kalian kerokan, oles, pijat, dan juga jadi inhaler. Nah jadi gue tunjukin lah beberapa cara yang menarik untuk memakai alat all in one ini guys. Jadi ini ada inhalernya di sini. Nah ini sangat-sangat menyejukkan sekali. Kalau misal kalian lagi di perjalanan atau segala macam, apalagi mungkin yang sering mabok darat, mabok udara, bisa pakai inhalernya. Dan kebetulan kalau misalnya lu pada udah mulai masuk angin ya, ini kan di sini nih ada roll onnya. Nah roll onnya ini bisa kalian buka ya. Ini roll onnya warna hijau ya. Jadi kalian tuh bisa oles-oles ini di punggung kalian atau mungkin di kepala kalian gitu ya di sini. Terus kalian bisa tutup lagi gitu ya. Nih tutup lagi. Terus kan bisa sambil pijat-pijat. Kalau misalnya Anda pegal-pegal semua, kepala Anda pusing gitu ya. Dan selain bisa buat mijat-mijat nih punggung pegel-pegel ya. Kalau misalnya lagi perjalanan, kalian juga bisa pakai ini buat kerok. Jadi kalau misalnya tadi udah kita olesin misalnya di punggung, kalian bisa kerok sendiri hidup kalian tuh. Jadi tidak perlu suruh orang lain ngerok. Dan tidak perlu lagi cari koin lagi gitu ya guys ya. Dan sebenarnya si Plosa ini juga lagi ada activity. Jadi kalian bisa langsung cek aja Instagramnya Plosa di plosa.id buat cek activity-nya mereka. Nah jadi kalau misalkan punya gejala masuk angin, sakit kepala, dan pegal-pegal, plosain aja guys. Semuanya bakal langsung plong. Jadi oke lah, kita langsung lanjut aja ke videonya. Dan semoga kalian tidak ada yang masuk angin. Dan kalau misalnya masuk angin silahkan beli Plosa di toko-toko terdekat. And let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Ludlow Massacre. Jadi salah satu peristiwa duka paling gelap yang terjadi kepada pekerja salah satu tambang batubara terbesar di Amerika Serikat yang bernama CFNI, yaitu adalah Colorado Fuel and Iron Company, milik keluarganya Rockefeller. Yang terjadi pada tanggal 20 April 1914 di Ludlow, Colorado. Nah tapi sebelum gue ceritain gimana peristiwanya, gue bakal jelasin dulu gimana latar belakang dari kejadian sadis ini kok bisa terjadi di salah satu tempat perusahaannya Rockefeller gitu, seorang yang kontroversial sekali gitu ya. Nah jadi di awal-awal tahun 1900-an itu industrialisasi di Amerika Serikat kan lagi gencar-gencarnya terjadi. Dan memang banyak banget tambang batu bara yang bermunculan karena menjadi sebuah source of income yang menarik banget lah buat banyak pengusaha. Dan karena batu bara sendiri memang jadi komoditas yang dicari banget buat jadi sumber energi pada kala itu, utamanya untuk pabrik-pabrik yang waktu itu baru dibangun, atau untuk pembuatan rel kereta api, bahan-bahan bakarnya kereta api, dan juga jadi penghangat di rumah-rumah waktu musim dingin alias heater. Ya nggak relevan buat kita yang memang tropis ya. Nah untuk memenuhi kebutuhan batu bara itu yang demand-nya tinggi banget pada kala itu ya, perusahaan-perusahaan batu bara merekrut banyak banget pekerja, yang bahkan per tahun 1910 jumlah pekerja tambang di Colorado sendiri itu sampai 15.864 orang, yang menjadikan itu 10% dari total lapangan kerja di Amerika Serikat. Dan hampir setengahnya itu adalah pekerja perusahaan tambang CFNI ini. Tapi dari banyaknya pekerja tambang tersebut, kondisi mereka di Ludlow itu masih sangat buruk. Dari mulai kondisi tempat kerja, gajinya, jam kerjanya, sampai keselamatan kerjanya. Memang dari dulu kapitalis memang suka melakukan perbudakan modern yang terus berjalan sampai detik ini. Nah karena di tahun 1910 aja ada lebih 400 pekerja tambang yang meninggal karena kecelakaan kerja, dari mulai ledakan, longsor di dalam tambang, dan juga kecelakaan lain. Dan memang menjadi salah satu pekerjaan yang paling berbahaya karena lo kerja di dalam goa gitu ya.
Nah, kalau kita pikirin lagi, mungkin itu karena memang mungkin sistem keselamatan kerja ataupun teknologi tambang yang mungkin belum secanggih sekarang. Dan memang itu memungkinkan banget di tahun-tahun seperti itu. Jadi memang sangat berbahaya. Tapi sebenarnya kerasnya realita yang kejadian di lapangan waktu itu tuh lebih gelap dari sekedar sistem atau teknologi keselamatan kerja yang mungkin belum mumpuni di kala itu. Karena kalau kita teliti lebih dalam lagi, di tahun pertengahan tahun 1900-an, mayoritas pekerja tambang di Colorado itu adalah imigran. Mulai dari Jerman, Ceko, Yugoslavia, Prancis, sampai orang-orang Yunani, itu juga pada ke sana buat ngegantiin para pekerja lokal yang mogok kerja beberapa tahun sebelumnya. Mereka ini di awal dijanjin bakal di-provide banyak fasilitas mulai dari gaji yang oke, tempat tinggal, sampai tunjangan lain yang sekiranya bisa ngebantu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Tapi di lapangan dengan banyaknya pekerja imigran dari luar negeri, di perusahaan ini malah ada pembagian kasta lagi berdasarkan warna kulit mereka. Karena mayoritas pekerja kulit putih itu direkrut buat ngerjain berbagai pekerjaan yang ngebutuhin skill, kayak jadi supervisor yang jelas punya bayaran yang tentunya lebih tinggi dengan resiko yang tidak lebih tinggi kan. Nah, sedangkan para pekerja non kulit putih itu berkemungkinan besar buat jadi pekerja kasar yang tiap hari harus keluar masuk tambang. Dan gaji mereka pun itu tergantung dari berapa banyak batu bara yang mereka bisa bawa keluar setiap harinya. Yang dengan kata lain, ya jadi kuli. Dan kebetulan memang era-era perbudakan pada kala itu kan juga sebenarnya masih ada segregasinya. Jadi masih terasa sekali untuk mereka yang bukan kulit putih. Yang sebenarnya memang pada kala itu pekerjaan kayak gitu juga emang sebenarnya udah nggak masuk akal, tapi kan demi makan ya. Karena pekerja kasar di tambang tuh basically kan harus ngelakuin semua hal dari mulai ngegali tanah, masang penopang gua supaya tambangnya itu nggak runtuh, masang rel buat gerobak tambang bisa masuk, sampai ya nambang batu bara itu sendiri. Jadi nggak ada job desk tertentu yang sebenarnya dikatakan ringan, semuanya tuh berat dan mengerikan gitu. Nah, jadi memang dari jenis pekerjaan dan gaji pun bukannya dilihat dari skill atau kecerdasan, tapi malah dilihat dari warna kulit. Padahal mungkin kecerdasannya mirip-mirip. Nah, mungkin dari apa yang gue bilang tadi, masih ada argumen kalau gajinya cukup dan emang dia nggak keberatan kan nggak apa-apa ya, namanya juga pilihan hidup. Tapi di lapangan gajinya itu sama sekali tidak cukup. Dan mereka juga pas-pasan banget. Dan sistem gaji para penambang pun sering gak adil karena para supervisor kulit putih tadi itu sering ngasih perhitungan yang gak sesuai dan terlalu ketat, kayak gak ngitung hasil tambang para pekerja yang kotor karena ada batu atau tanahnya misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain hasil tambang yang dianggap kotor itu tadi itu tetap mereka ambil buat diproses. Kan sangat serakah dan tidak adil sama sekali ya untuk mereka yang sudah bekerja kok gak dibayar sebagaimana mestinya. Tapi hasil tambangnya malah tetap diambil juga walaupun dibilangnya kotor hasilnya. Dan gak cuma soal rasisme dan ketidakadilan yang ada dari manajemen perusahaan ini, dari yang tadi gue bilang soal para pekerja yang ada di sana itu imigran pun sebenarnya punya maksud tersendiri. Karena dari banyaknya kebobrokan perusahaan mereka dengan punya banyak pekerjaan yang beda-beda, bahasanya itu memperkecil kemungkinan para pekerjanya buat bisa bersatu dan ngelawan atau setidaknya memprotes kebijakan perusahaan yang gak masuk akal. Jadi makanya memang didatengin dari banyak daerah supaya sama-sama gak bisa berkomunikasi. Jadi mereka gak bisa melakukan pemberontakan terhadap sebuah policy dari perusahaan tersebut. Dan itu sebuah kebijakan yang cerdas banget menurut gue untuk bisa tetap membuat mereka gak bisa ngapa-ngapain. Nah, selain itu, seperti yang gue bilang di awal, kalau perusahaan kan ngejanjin soal gaji yang layak, tempat tinggal yang layak, dan fasilitas lain yang tentunya bisa menunjang kehidupan sehari-hari para pekerjanya di lapangan. Dan pada kenyataannya, fasilitas tunjangan dari perusahaan itu kayak pasar buat beli bahan makanan dan tempat tinggal mereka tuh semuanya memang ada. Tapi semua fasilitas itu juga yang punya si perusahaan CFNI ini. Jadi kan intinya para pekerja ini tuh udah jauh-jauh datang dari luar Amerika ya, terus merantau gitu kan, terus pengen punya American Dream gitu ya, terus sampai sana mereka kan jadi pekerja yang digaji perusahaan, tapi waktu pulang ke rumah ya nggak begitu layak juga sebenarnya. Uang yang udah mereka dapetin itu ya balik lagi ke perusahaan buat beli segala kebutuhan rumah dari mulai makanan dan kebutuhan lainnya. Jadi kan cerdas sekali ya. Jadi ada toko-toko yang dibikin sama mereka untuk bisa ngabisin duit mereka lagi. Jadi duitnya masuk ke perusahaan lagi. Dan semua kegilaan ya dan kecerdasan tentunya pemilik perusahaan dan tentunya ketidakadilan itu akhirnya baru disadari sama para pekerjanya yang udah sekitar 1 dekade kerja di sana. Karena pada musim panas tahun 1913, mereka yang mayoritasnya udah berbahasa Inggris itu mulai bersatu dan akhirnya mulai melakukan mogok kerja besar-besaran. Waktu itu mereka memprotes tentang banyak hal. Yang diantaranya itu ada dari mulai lingkungan kerja yang sama sekali nggak aman dan bahkan sangat berbahaya bisa dibilang. Karena ternyata sejak 30 tahun terakhir hampir ada 700 orang yang meninggal karena ledakan di dalam tambang.
Tapi karena regulasi yang sangat tidak adil dan juga kekuatan CFNI yang udah terlalu gede dari segi duit dan memang punya financial power yang gede banget Rockefeller sampai detik ini bahkan, makanya waktu itu dari 700 kasus meninggal, cuma ada 1 kasus doang yang digubris. Dan memang pihak berwajib Colorado juga rasanya memang tidak peduli sama sekali sama para penambang di sana. Karena tentunya Colorado kan butuh revenue stream yang tinggi sekali dari tambang ini. Dan punyanya Rockefeller juga kebetulan. Dan selain itu, masalah gaji juga menjadi concern terbesar mereka yang lain. Mereka menganggap dengan adanya ketidakadilan upah seperti ini, para pekerja di sana merasa kalau ini bisa jadi ancaman juga ke pekerja di wilayah lain. Nah, karena kalau memang sampai perusahaan-perusahaan gede di wilayah lain itu bisa tahu kondisinya di CFNI kayak apa, bisa aja kan ini diterapkan di mana-mana. Dan ya, si para pekerja ini nggak pengen para pekerja di wilayah lain tuh buat dapat gaji kayak mereka. Dan lebih dari itu, ya tentunya yang paling mereka perjuangin adalah tetap kenaikan gajinya sebesar 10%. Dan selain kenaikan gaji sebesar 10%, tentunya mereka juga punya demand untuk diperbolehkan bertempat tinggal di luar perusahaan milik CFNI, supaya duitnya gak balik-balik lagi ke perusahaan. Dan tentunya juga untuk pembatasan durasi kerja ke 8 jam aja seharinya. Nah, dengan mogok besar-besaran ini, mereka itu juga mulai terus menyuarakan concern mereka ke seluruh Colorado dengan melakukan demo di jalan-jalan umum. Dan waktu itu mereka juga sempat ngelakuin beberapa perusakan ke properti milik perusahaan CFNI. Dan bukannya didengar dan direspon dengan positif, mereka ini malah diusir dari perumahan tempat mereka tinggal karena memang itu perumahan full punyanya CFNI juga kan. Jadi ini mirip-mirip sama kasus saya Marsinah ya kalau kalian tahu ya. Nah, makanya setelah diusir dari sana, para pekerja yang mogok kerja ini disupport sama Serikat Pekerja Tambang Amerika Serikat buat bersuara dan terus memperjuangkan hak mereka. Dengan dibantu Serikat Pekerja tadi, mereka akhirnya membuat tempat tinggal buat ribuan pekerja yang bentuknya semacam camp gitulah, perkemahan. Dan di sana sekitar 1.200 keluarga secara komunal itu saling ngebantu satu sama lain buat menuhin kebutuhan mereka. Dari mulai saling masakin makanan, sampai ngebuat pusat kesehatan juga, karena kan waktu itu mereka juga kondisinya lagi menuju musim dingin dengan kondisi tempat tinggal yang sekedar tenda doang. Jadi ini bener-bener disaster banget kalau lu tahu dinginnya kayak apa di sana. Tapi ini semua tetap bisa dibilang memang sebenarnya nggak guna juga semua effortnya, karena mereka waktu itu malah dihantui sama gangguan CFNI yang terus-terusan ngirimin serangan yang bahkan bisa mengancam nyawa mereka nih. Bahkan nggak cuma diserang buat sekedar peringatan. John Rockefeller, sang pemilik CFNI, juga nyewa mercenaries, atau bisa dibilang tentara bayaran profesional yang memang dibayar memang sengaja untuk mengaduk-ngaduk gerakan Serikat Pekerja Tambang Amerika ini. Bahkan sampai ada kasus saling tembak-menembak antara Serikat Pekerja dan juga si pasukan mercenary ini. Ini kalau lu bayang ngeri banget ya. Beruntungnya para pekerja ini punya akses ke senjata api, dan karena mereka juga punya anggota ribuan, makanya masih bisa menahan serangan-serangan dari tentara bayarannya si CFNI tadi. Sampai pada tanggal 6 April 1914, setelah berbulan-bulan mengalami pengurangan penghasilan karena mayoritas pekerjanya mogok kerja, John Rockefeller, sang pemilik perusahaan, akhirnya mendiskusikan aksi mogok kerja ini ke Komite Kongres Amerika Serikat dan bilang kalau pemogokan kerja ini udah jadi isu nasional yang harus diselesaikan secepatnya. Mau para pekerja setuju atau enggak dengan kebijakan baru, intinya harus diselesaikan. Dan dia juga ngasih tahu kalau sebenarnya pemogokan kerja ini tuh nyusahin para pekerja yang masih mau kerja dan puas sama fasilitas yang mereka dapetin dari perusahaannya. Yang walaupun kayaknya nggak mungkin juga ya puas dengan gaji sekecil itu, jam kerja seenak perusahaan, dan juga keselamatan yang sama sekali nggak dijamin perusahaan. Dan kemungkinan besar itu orang-orang tetap kerja juga ya karena masalah perut aja, dan memang udah sangat desperate juga sama keadaan ya, jadi mau nggak mau ya tetap kerja aja. Nah, di sisi lain, Serikat Pekerja yang punya akses senjata api ini dilabel sebagai preman jahat yang memang brutal gitu sama si CFNI ini. Jadi playing victim dia. Makanya dengan segala isu dan juga konflik yang sekedar kabar burung atau memang beneran kejadian, John Rockefeller akhirnya ngelakuin hal yang cukup gila. Yaitu minta pihak berwajib daerah Colorado buat nurunin pasukan National Guard demi ngeberesin peristiwa mogok kerja ini. Dan bahkan dia juga bilang mau ngebayarin gaji mereka selama pasukan National Guard nanganin kasus ini. Gila, disogok men. Sampai pada beberapa hari setelah berdiskusi dengan pemerintah Colorado, akhirnya pasukan National Guard ini datang ke perkemahan para pekerja. Impresi awal para pekerja terhadap mereka juga bisa dibilang cukup baik. Karena memang para pekerja menganggap kalau para pasukan ini tuh dikirim pemerintah Colorado buat ngelindungi mereka dari private detective yang mau nyari informasi internal serikat buruh. Tapi ternyata mereka ini sebenarnya cuma pasukan yang dikirim pemerintah buat ngawasin mereka juga atas permintaan si John Rockefeller.
Dan dengan ini, akhirnya para pekerja ini jadi harus melawan 2 pasukan sekaligus dari para tentara bayaran dan juga pasukan militer Amerika Serikat yang secara resmi dikirim ke sana. Sampai pada tanggal 20 April 1914, para pekerja yang emang udah kalah dari segi kekuatan pasukan tentunya dan juga senjata akhirnya mengalami kejadian yang seharusnya udah bisa diprediksi juga. Karena di hari tersebut, 4 orang tentara bayaran itu menodongkan senjata api laras panjang mereka dan langsung menembaki para pekerja yang ada di perkemahan tersebut. Dan dengan suara tembakan tadi, pasukan lainnya juga ikut masuk ke dalam area perkemahan dan menembakkan peluru mereka ke semua arah. Para pekerja yang memegang senjata juga masih sempat ngelawan. Tapi karena kali ini benar-benar satu pasukan militer yang jumlahnya itu udah kayak mau perang beneran gitu ya, kayak mau lawan penjajah gitu ya. Jelas mereka akhirnya kalah jumlah dan akhirnya milih buat coba bernegosiasi atau bisa dibilang mencari jalan tengah lah sama para pasukan militer Amerika Serikat ini. Tapi di waktu berusaha menengahi konflik ini, salah satu pemimpin pekerja ini malah ditembak dan akhirnya meninggal di tempat. Ya karena revenue streamnya terlalu tinggi untuk negara dan Colorado tentunya, makanya ini dibela-belain banget nih si John Rockefeller ini. Nah dengan ini, para perempuan dan anak-anak juga mencoba kabur dengan ngegali lubang di tanah buat sembunyi waktu hari itu sudah mulai sore. Tapi kejadian yang udah bisa dibilang pembantaian ini tuh terus berlanjut sampai malam, dan para pasukan National Guards itu juga tetap datang dengan bawa obor, lalu ngebakar semua tenda yang ada di sana. Dan keluarga-keluarga yang nggak bersalah yang ada di sana beruntungnya itu masih bisa kabur ke daerah bukit yang ada di dekat perkemahan mereka. Tapi memang kabar dukanya itu baru terdengar di pagi harinya. Waktu ada laporan dari salah satu prajurit yang bilang kalau dia menemukan lubang di tanah yang isinya 2 tubuh korban perempuan dan 11 anak-anak yang gagal melarikan diri. Dengan kondisi tubuh yang tentunya sudah parah banget. Dan kalau ditotalin semua korban jiwanya itu ada 66 orang yang jadi korban termasuk perempuan dan juga anak-anak. Berita duka yang tersebar ke seluruh Amerika Serikat ini itu juga ngebuat geram warga Amerika yang tinggal di luar Colorado. Karena pemerintah dan juga perusahaan yang korup banget dan rela disogok ya, itu rela ngabisin nyawa banyak orang tidak bersalah yang cuma lagi memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia aja. Dan malah ngebela korporat. John Rockefeller juga masih tetap menentang adanya serikat pekerja. Dan berstatement kalau di Ludlow itu nggak ada yang namanya pembantaian. Dan itu semua cuma konflik antara 2 pasukan bersenjata ngelawan satu koloni buruh yang sadis dan juga brutal, kata dia gitu. Jadi memang pasca kejadian, si John ini tetap mempertahankan keserakahannya dia, walaupun udah jelas ada puluhan korban jiwa dari kejadian tersebut. Tapi pada akhirnya peristiwa ini nggak menghilangkan rasa geram warga negara Amerika Serikat. Dan serikat pekerja juga mulai beneran diurus sama pemerintah secara serius, dari mulai regulasi jam kerja, gaji yang layak, sampai libur hari Sabtu yang kita rasain sekarang juga. Itu adalah salah satu faktor diadakannya karena si Ludlow Massacre ini. Walaupun memang butuh beberapa puluh tahun setelah peristiwa tersebut terjadi buat ngerombak semua pemikiran konservatif yang emang bisa kita bilang dengan mudah kalau itu ya sebenarnya adalah perbudakan modern di kala itu terhadap kelas para pekerja kotor seperti ini. Pada akhirnya tambang ini juga ditutup di tahun 40-an dan gak jelas juga kapan mereka tutup secara resmi sebenarnya. Beruntungnya masih banyak pekerja yang selamat dari kejadian ini, walaupun memang ada ketidakadilan juga di mana para prajurit baik dari militer ataupun para mercenaries itu gak pernah dikenai hukuman pidana sama sekali atas kejadian tersebut. Tapi dari pengorbanan mereka juga jadi ada yang namanya regulasi bagi para pekerja di Amerika Serikat dan juga seluruh dunia. Khususnya di Amerika Serikat sekarang gaji-gaji pekerja yang kayak gini kan biasanya gede-gede. Jadi seenggaknya mereka nggak, ya bisa dibilang tidak mati sia-sia lah. Dan jasanya tetap dirasakan sama para pekerja yang ada di seluruh dunia. Walaupun di beberapa negara masih memperlakukan hal yang mirip-mirip kayak kejadian yang ada pada saat itu. Nah itulah dia kasus soal Ludlow, sebuah penambangan dan kelompok buruh yang ngelawan bosnya sendiri, yaitu John Rockefeller. Ini adalah orang yang benar-benar sepowerful itu ya dari sisi ekonomi dunia ya, khususnya di Amerika Serikat. Jadi memang gue yakin sekali sebuah kegalauan bagi pemerintah untuk ngedukung John Rockefeller atau enggak. Tapi pasti enggak, mereka nggak ragu ya, karena mereka nurunin pasukan mereka. Tapi ya, nanti mungkin kalau misalnya lo tertarik dari John Rockefeller, sebenarnya banyak banget hal yang bisa dibahas sama terkait Rockefeller, mungkin nanti gue akan coba bahas. Tapi intinya perjuangan mereka sampai detik ini terasa untuk kita semua para pekerja lah intinya. So itu dia, sampai jumpa semuanya di video selanjutnya, karena masih banyak hal menarik, kasus menarik yang bisa kita bahas di belahan dunia ini. So jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa follow gue di @rivalsatosa. Kalau misalnya kalian mau DM gue hal yang menarik untuk bisa gue bahas di kasus selanjutnya. So see you on the next case guys.
I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it